Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اللهم صل عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ayolah ikhwah, ini pertemuan pertama kita terkait pembahasan kitab Syarah Al-Waraqat fi Ushul Fiqh, yang mana buku yang ada di hadapan kita ini sebenarnya terdapat 3 tulisan Allamah, yaitu 3 tulisan daripada Allamah, ya, bukan alama ya, tapi Allamah. Ya, Allamah ini bentuk mubalaghah daripada kata alim. Ya. Berarti bagaimana kita membahas Indonesia kan Allamah? Sangat berilmu. Ya, kira-kira begitulah ya, karena bentuk mubalaghah, sighah mubalaghah daripada alim. Nah, jadi di dalam buku di buku yang ada di hadapan kita ini, di dalamnya terdapat 3 tulisan Allamah. Ya, pertama tulisan Imam Al-Juwaini, ya, Al-Allamah Al-Juwaini, yang mungkin lebih kita kenali dengan laqab Imamul Haramain, ya, selaku penulis matan waraqatnya. Kemudian kita juga akan dapati tulisan Al-Hafiz Jalaluddin, yes, Jalaluddin Al-Mahalli. Ini salah satu penulis tafsir Jalalain, makanya dibilang Jalalain, ya, karena di situ ada 2 Jalaluddin yang nulisnya, kan begitu. Baik. Kemudian selaku sebagai pensyarah matan waraqat, dan juga di dalam buku ini kita akan mendapati tulisan Al-Allamah At-Taftazani, selaku sebagai pensyarah waraqat juga. Jadi berarti di dalam buku ini kita dapati 1 matan dan 2 syarah sekaligus gitu ya. Syarahnya Al-Hafiz Jalaluddin Al-Mahalli, dan syarahnya Sa'duddin Mas'ud bin Umar At-Taftazani. Iya, jadi ada 2 syarah di sini. Nah, yang kita baca ini hanya matan dan syarahnya Al-Mahalli saja. Adapun syarahnya At-Taftazani itu kita jadikan hanya sebagai rujukan jika seandainya kita kurang penjelasan, ya, kurang referensi, maka syarahnya Mahalli itu akan kita lirik, gitu ya. Syarahnya Taftazani itu akan kita lirik. Namun jika kita cukup dengan syarahnya Mahalli, maka kita maksudnya pembahasan utama kita itu pada syarah Al-Mahalli. Ya, tidak berfokus pada syarah Al-Allamah At-Taftazaniyah. Nah, demikian. Ya, ketiga-tiganya seperti yang sudah kita sebutkan tadi adalah Al-Allamah, ya, orang-orang yang benar-benar sangat berilmu. Untuk tarjamahnya, ya, tarjamah dari ketiga Allamah tersebut, atau apa bahasa Indonesia tarjamah, biografi ringkas. Ya, untuk ketiga Allamah tersebut, ya, di sini penerbit menyertakannya. Yang saya nggak tahu ini penerbit yang menyertakannya ataukah muhakkik atau mu'alliknya, ya. Di sini tidak disebutkan, tidak dicantumkan ada mu'allik, ya. Saya lebih condong kepada bahwa yang menyertakannya adalah penerbit, ya. Jadi ya, penerbitlah yang merangkum ini, ya, atau siapa, saya juga nggak tahu ini siapa yang merangkum seperti ini, ya. Ini 2 syarah dirangkum dalam 1 buku, kemudian menyertakan beberapa terjemah mereka bertiga. Saya nggak tahu siapa ini karena di sini nggak dicantumkan. Ya, siapanya, apakah penerbit ataukah seseorang yang memang sebagai mu'allik. Oh iya, ada di sini ya, Ahmad Sya'ban, ya. Ya'tana bihi Ahmad Sya'ban. Jadi mu'taninnya adalah Ahmad Sya'ban, Ahmad Sya'ban Ahmad. Berarti orang tuanya bernama Ahmad, ya. Ahmad Sya'ban Ahmad. Ya, kemungkinan beliau, ya. Jadi beliaulah yang merangkum kedua syarah tersebut di dalam 1 buku ini, ya, kemudian memberikan sedikit maksud-maksud, ya, menambahkan maksud-maksud dari beberapa permasalahan, dan beliau jugalah
ya, beliau jugalah yang menyertakan terjemahnya ketiga allamah tersebut, yaitu Imam Al-Haramain, yakni Jalaluddin, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ya. Kemudian salah tadi saya menamakannya. Tadi saya namakan Jalaluddin Al-Mahalli dikenal dengan Imam Al-Haramain ya? Enggak kan? Apa tadi saya bilang? Imam Juwaini tadi saya bilang. Iya, jadi penulis matan adalah Imam Waalaikumsalam. Penulis matan adalah Imam Juwaini ya. Saya ulangi sekali lagi, penulis matan adalah Imam Juwaini yang lebih dikenal ataupun lakabnya lebih kita kenal dengan Imamul Haramain. Ya, kemudian pensyarah pertama yaitu Jalaluddin Al-Mahalli, ini salah satu penulis dari tafsir Jalalain, dan yang satunya lagi itu Al-Allamah At-Taftazani ya, sebagai pensyarah kedua daripada matan Waraqat yang ada di dalam buku ini. Ya, demikian. Kita mulai dari muqaddimahnya Al-Allamah Al-Mahalli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya, di sini beliau mulai dengan bismillah dan dimulai dengan memuji Allah. Di mana letak memujinya? Wa ma taufiqi illa billahi. Kemudian dilanjutkan dengan bersalawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Apa bahasa Indonesia wa ma taufiqi illa billahi? Mas Ahmad. Taufik ya, wa ma taufiqi illa billahi. Ya, ini di ayat juga ada ini. Ya kan? Tidaklah aku diberi taufik kecuali dari Allah. Tapi billah itu kecuali dengan Allah. Kayak gimana? Maknanya Bang Budi? Wa ma taufiqi illa billahi. Kecuali daripada Allah lah memberi taufik. Ya, tapi dari juga. Tapi dari juga. Tidaklah kecuali Allah yang memberi taufik. Tidaklah kecuali Allah yang memberi taufik. Tidaklah kecuali Allah yang memberi taufik. Begitu makna dari wa ma taufiqi illa billahi. Kok bisa jadi begitu ya? Wa ma dan tidak, kan gitu ya. Taufiqi ini susunan apa ini taufiqi? Susunan idhafah. Berarti bagaimana bahasa Indonesia ya? Tidaklah taufik padaku kecuali dengan Allah. Dengan dari Allah. Sebab Allah gitu. Sebab Allah gitu ya, kecuali sebab Allah ya. Baik. Jadi wa ma taufiqi, ya tidak ada taufikku ya, kecuali sebab Allah. Ya, kira-kira demikian. Mungkin kalau kita bahasa Indonesia kan ya tidak ada yang bisa memberiku petunjuk kecuali Allah ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan ya begitu jadinya. Namun yang jelasnya makna dari wa ma taufiqi illa billahi, atau silahkan lihat terjemahan Quran bagaimana mereka memilih bahasa Indonesia untuk wa ma taufiqi illa billahi. Ya, karena ini ada di Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga Allah bersalawat ya, atas penghulu kita ya, sayyid kita Muhammad. Qala umdatul muhaqqiqin ruhlatul fuqaha'i wal usuliyyin Abu Abdullah Jalaluddin Al-Mahalli Al-Misri Asy-Syafi'i taghammadahu Allah Ta'ala birahmatihi wa askanahu fasiha jannatihi wal muslimin. Berkata umdatul muhaqqiqin, apa kira-kira umdah? Tetuah ya. Telah berkata tetuah para muhaqqiq ya, para muhaqqiq yakni para orang-orang yang memberi penguat, orang-orang yang membenarkan ya, orang-orang yang orang-orang yang muhaqqiq lah ya. Ini saya pikir kata muhaqqiq juga sudah sering berseliweran di tengah-tengah kita. Jadi telah berkata ya tetuah muhaqqiq ruhlatul fuqaha'i, apa kita artikan ya, ruhlatul fuqaha'i, iya, tujuan para fuqaha ya, atau dengan kata lain gimana bahasa Indonesia kan ya, ruhlatul fuqaha'i.
kiblat, ya gitulah mungkin ya. Jadi kiblatnya para fuqaha dan usuliyin. Ya, jadi telah berkata tetuahnya muhaqqiq, ya, tetuahnya para muhaqqiq, kiblatnya para fuqaha, kiblatnya para usuliyun, yaitu siapa? Abu Abdillah Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli selaku pensyarah Al-Waraqat, ya, disifati dengan Umdatul Muhaqqiqin, Rahlatul Fuqaha wal Usuliyin, ya, jadi merupakan tetuanya para muhaqqiq, ya, kiblatnya para fuqaha dan para usuliyun, ahli fiqih dan ahli usul. Al-Misriyu Asy-Syafi'i, ya berarti orang Mesir. Asy-Syafi'i berarti bermadhab Syafi'i. Taghammadahu Allah Ta'ala birahmatihi. Semoga Allah melimpahkan ataupun mengkaruniakan nya dengan rahmatnya. Wa askanahu fasiha jannatihi wal muslimin. Dan semoga Allah menempatkannya di tempat yang lebar, di tempat yang luas, ya, daripada jannahnya, ya, jannahnya Allah, wal muslimina. Ya, wal muslimin ini kenapa bisa mansub ini, Mas Ahmad? Kenapa Bang Budi bisa mansub? Yang mana saya? Wal muslimina wa askanahu fasiha jannatihi wal muslimina, dan orang-orang muslim. Ya, dan semoga Allah menempatkannya, memberikannya tempat tinggal yang luas, ya, dari jannahnya dan orang-orang muslim. Hah? Maf'ulun bih. Terus wawunya waw apa? Kok tiba-tiba maf'ulun bih pakai waw? Kok maf'ulun bih pakai waw? Gimana Mas Ahmad? Jamak mudzakkar salim, Ustaz. Ya benar, jamak mudzakkar salim kenapa nasab? Kan bukan jamak mudzakkar salim kan nggak ada keharusan harus nasab. Maksudnya bukannya dengan Iya benar. Tapi kenapa nasab? Iya. Kenapa bisa nasab? Apa wazifahnya? Jadi ketika ditanya kenapa i'rabnya begini dan begitu, maka jawabannya terangkan wazifahnya. Iya. Tinggal. Kenapa, Bang Budi? Kenapa, Bang? Mas? dia atau dari maf'ul bih untuk askana, Ustaz. Iya. Tepat. Ya, maf'ulun bi askananya adalah fasiha jannat. Enggak lah. Kalau fasiha berarti artinya begini. Ya, dan semoga Allah, ya, dan Ada hunya. iya. Kalau ma'tuf alaihnya adalah fasih, ya, nanti jadi kacau maknanya ya. Baik, jadi maf'ulun bihnya, maf'ulun bi askananya adalah ha'ud dhamir. Atau yang biasa kita kenal dengan dhamir nasab muttasil bil fi'li. Ya. Kan begitu. Nah, jadi dan semoga Allah menempatkannya dan orang-orang muslim. Begitulah seharusnya maknanya. Nanti atau kepada domiri. Ya, ha'ud dhamir. Iya, jadi wa askanahu wal muslimina, dan semoga Allah menempatkannya dan begitu pula orang-orang muslim. Fasiha jannatihi. Ya. Nah, begitu. Di tempat yang luas dari jannahnya. Jelas? Ya, demikian. Jadi taghammadahu Allah Ta'ala bi rahmatihi, ya, berarti taghammadahu Allah wal muslimina wal muslimina bi rahmatihi, kan. Wa askanahu fasiha jannatihi wal muslimin, berarti wa askanahu wal muslimina fi fasiha jannatihi, wallahu a'lam. Ya. Kita lanjut ke makna usulil fiqhi. Kita langsung baca tulisan Al-Mahallinya saja ya. Jalaluddin Al-Mahallinya saja dan perkataannya perkataan. Isi perkataannya. Tadi kan berkata muhaqqiq atau Oh, ini dia. Isi perkataannya. Ya, isi perkataannya adalah hadhihi waraqatun qalilatun. Inilah dia maqalul qaulnya. Nah, jadi bukan itu apa namanya? Itu punyanya siapa namanya? Punyanya si At-Taftazani ya, Al-Allamah At-Taftazani. Iya, betul. Kan 1 2 3 ya. Jadi ini memang agak rumit nih jadinya. Antum harus, soalnya di sini ada 3 tulisan. Jadi yang membuat jadi begini, garis pertama itu tulisannya Al-Juwaini ya, Imamul Haramain. Itu garis pertama ya. Garis pertama tulisannya Al-Juwaini, garis kedua itu tulisan Al-Mahalli. Nah, garis ketiga itu tulisan
At-Taftazani. Nah, jadi jika di satu halaman itu garis pertama titik-titik itu berarti artinya kosong dari di halaman tersebut terkait ungkapan Al-Juwaini. Kemudian kemudian garis kedua jika kosong juga berarti itu nggak ada ungkapan di halaman itu, nggak ada ungkapan dari Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan di sini ya, misalkan di halaman 25 ini cuma ada di garis ketiga ya, hanya ada tulisan di garis ketiga. Ini menunjukkan bahwasannya di halaman ini hanya ada ungkapan untuk Al-Allamah At-Taftazani. Nah, demikian. Ya, jadi ya berarti kita lanjut ke halaman berikutnya gitu. Halaman berikutnya lagi. Nah, jadi maqalul qaul dari qala Umdatul Muhaqqiqin tersebut ya, maqalul qaulnya adalah ini dia. Hadhihi waraqatun qalilatun, begitu. Jadi saya pikir kita akan membaca yang garis dua ini, yang di kolom kedua ini aja. Adapun kolom pertamanya yaitu matannya, saya pikir ini nggak perlu kita baca karena matannya sudah tersebut di bawah. Iya, betul, sudah ada langsung disebutkan di syarahnya, begitu. Ya, ini seperti Fathul Qorib ini, iya, kayak Fathul Qorib di dalam metode dalam pensyarahannya seperti Fathul Qorib. Tapi kalau memang ada yang tertinggal nanti baru kita baca matannya. Baik, nah ini dia maqalul qaulnya. Hadhihi waraqatun qalilatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi yantafi'u biha al-mubtadi'u wa ghairuh. Ini adalah lembaran-lembaran yang sedikit. Ya, waraqatun qalilatun. Ini adalah beberapa lembar yang sedikit ataupun lembaran-lembaran yang sedikit. Yang berisi atas pengetahuan akan fasal-fasal dari usul fiqih. Tashtamilu, berisi, mengandung, atau apalagi mencakup ya, dan sebagainya lah, ya, sinonim-sinonim dari hal tersebut. Jadi kata beliau, hadhihi waraqatun qalilatun. Ini merupakan lembaran-lembaran yang dikit, ya, yang sedikit, yang tercakup di dalamnya ya, pengetahuan fasal-fasal dari usul fiqih. Ya, fasal. Saya pikir kata fasal juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, permasalahan-permasalahan. Ya, bab-bab, kan begitu ya kira-kira. Yantafi'u bihal mubtadi wa ghairuh. Di mana para pemula dan begitu pula untuk selain pemula itu bisa mengambil manfaat darinya. Awam lah ya. Iya, baik yang awam maupun yang takhassus gitu, yang apa namanya, mutakhassis kan gitu ya. Mau yang awam, ya, mau yang mutamakkin kan gitu, mau yang mutakhassis dan sebagainya ya. Yantafi'u bihal mubtadi wa ghairuh, dan selainnya, selain daripada mubtadi. Kalau ada di bawah mubtadi lagi ya tetap juga kan ya, bisa mengambil manfaat darinya. Nah, demikian. Ya, intinya ya, ini adalah waraqat, ini adalah lembaran-lembaran yang berisi tentang fasal-fasal usul fiqih kan gitu ya. Yang mana kita bisa mengambil manfaat darinya. Entah itu kita seorang pemula, entah itu kita seorang pemain gitu ya. Kan gitu. Nah, ya siapa tahu ya ada yang pemain kita di sini. entah itu kita seorang pelatih kan gitu. Nah, demikian. Wadzalika ay lafdhu usulil fiqh. Ya, jadi musyaru ilaihnya, maksudnya di sini beliau menerangkan wadzalika, dan hal tersebut ya, jadi musyaru ilaihnya diterangkan oleh syarih ay lafdhu usulil fiqh. Maksudnya berarti artinya begini, wa usulul fiqhi muallafun min juz'aini. Nah, begitulah berarti sharihnya. Ya, ungkapan sharihnya wa usulul fiqhi muallafun min juz'aini. Nah, di sini diungkapkan dengan diganti dengan isim isyarah, wa dzalika muallafun min juz'aini. Ay lafdhu usulul fiqhi muallafun min juz'aini. Nah, di sini kita lihat cara syarih memberikan musyaru ilaihnya, mensyarah musyaru ilaihnya dengan apa? Lafdhu usulil fiqhi. Jadi musyaru ilaihnya diisyaratkan kepada lafaz, tidak diisyaratkan kepada usulil fiqhi. Karena kalau diisyaratkan secara langsung kepada usulil fiqhi berarti seharusnya watilka kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi wadzalika ay lafdhu usulil fiqhi. Jadi tersiratkan kepada lafaz, bukan tersiratkan kepada
usul. Detailkan. Iya, jadi lihat cara syarih mensyarahnya. Masih bisa Iya, betul. Wadzalika ay lafdhu usulil fiqh. Nah, lafaz ya memang pas. Pas. Musyar ilaihnya adalah dzalik, kan gitu. Wadzalika, dan lafaz tersebut gitu loh. Ya. Dan lafaz tersebut tersusun dari dua bahagian, kan begitu. Lafaz tersebut maksudnya apa lafaz itu? Usulul fiqh. Karena semuanya Iya. apa saja? Ya. Semuanya mu'annas hadhihi warakatun Iya. tashtamilu Iya, betul. ala ma'rifati Nah, usulin. jadi mau kembali kemana kan gitu dzalikanya. Maka di sini syari ya mensyarah dengan mengatakan apa? Musyaru ilaihnya lafdhu usulil fiqh. Ya, jadi diisyaratkan kepada lafaz. Ya, usul fiqh itu ya karena kan memang sebuah lafaz. Ya. Ketika kita ungkapkan usulul fiqh itu kan lafaz. Pandin. Ya. Apa itu lafaz Bang Budi? Masih ingat? Lafzul Hmm. kalimatud dalat ala makna. Kalimatun mana fi nafsi. Baik. Mas apa namanya? Mas Yang terdiri daripada susunan kalimat huruf ya huruf susunan kalimat Arabia yang tersusun daripada susunan kalimat. Kalau udah kalimat ngapain di oh apa ini? lapas susunan kalimat susunan Sus- kata yang terdiri daripada huruf itu. Gimana Mas? Masih belum benar. Ya, masih itu terlalu banyak yang bisa apa namanya sisi bantahannya gitu ya. Ungkap definisi anta masih banyak sisi bantahannya. Hah? Sautun mustakmilun. Apa itu? Ucapan yang mengandung Saut kok ucapan? ya, saut suara. Itu Suara dia. yang mengandung. Iya. Jadi suara yang isinya huruf-huruf hija. Itulah lafaz ya. Lafaz adalah suara yang isinya huruf-huruf hija. Itu lafaz. Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hija. Nah, demikian. Ya, jadi ketika kita mengucapkan usulul fiqh itu kan berarti lafaz. Kenapa? Karena suara yang berisi huruf-huruf. Nah, jadi diisyaratkan kepada lafaz. Jadi kata dzalika ya, di mana sahibul matan itu mengisyaratkan kepada lafaz. Jadi tidak disyaratkan kepada usul fiqihnya, wallahu alam. Ya, makanya wa dzalika muallafun min juz'aini. Jadi lafaz usul fiqih tersebut itu tersusun ya, dari dua bahagian. Ahaduhuma usul. Yang pertama lafaz usul. Wal akhar, sementara yang satunya lagi ya, al fiqhu. Lafaz fiqh mufradaini ya, secara kosakata. Nah, di sini dijelaskan mufradaini. Kenapa juga saya terjemahkan dengan secara kosakata? Karena beliau mengatakan minal ifradi. Ya, jadi kata mufradaini ini berasal dari kata ifrad. Berasal dari kata ifrad, yakni penunggalan. Ya, berasal dari kata penunggalan. Yang mana makna tunggal dimaksudkan di sini muqabilit tarkib. Lawan ataupun antonim daripada susunan. Jadi dimaksud dengan mufradaini di sini adalah lawannya susunan, lawannya murakkab. Begitu. Bukanlah maksudnya la at-tasniyati wal jam'i. Bukanlah maksudnya lawan daripada musanna dan jama'. Jadi ketika dibilang mufradaini, kedua-duanya mufrad, maksudnya di sini kedua-duanya secara kosakata. Bukan jumlah gitu ya. Ya, bukan maksudnya kedua-duanya ini adalah isim mufrad gitu loh. Sama kayak khobar. Karena usul, iya begitu. Karena usul kita tahu itu bukan isim mufrad. Oke lah fiqih isim mufrad, tapi usul bukan isim mufrad. Wah, berarti nggak benar nih dia bilang mufradaini, kedua-duanya adalah mufrad. Jadi kata mufrad yang dimaksudkan di sini minal ifradi muqabilit tarkib, beliau jelaskan. Lawannya daripada tarkib. Yang dimaksud dengan mufrad, lawannya susunan. Bukan lawan musanna ataupun jama'. Jadi maksudnya beliau bukan sedang mengatakan bahwa usul dan fiqih adalah isim mufrad, bukan. Tapi maksudnya ya secara bukan susunan gitu loh. Secara kosakata. Dia mufrad bukan jumlah, bukan dalam bentuk jumlah. Enggak. Tarkib jumlah. Bukan. Yang dimaksud dia di sini adalah memang lawan tarkib. Ya.
lawannya tarkib. Intinya bukan berupa isim musanna, makanya dia katakan di sini la tasniyati wal jam'i. Bukan musanna, bukan lawan dari musanna, bukan lawan dari jama'. Apa lawannya musanna dan jama'? Lawan isim musanna dan isim jama'? Isim mufrad kan gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan mufrada ini di sini bukan isim mufrad, karena kita tahu usul bukan isim mufrad. Loh, kalau memang usul bukan isim mufrad, kenapa dia bilang mufrada ini? Maka dijelaskan oleh syarih di sini, maksud kata mufrad di sini lawan murakkab, lawan susunan. Oke, sekarang kalau misalkan saya bilang anak Ali, ya, anak Ali, berapa kalimat? Dua. Ya, 2 kalimat ya. Berarti artinya apa? Susunan kan gitu, tarkib. Nah kan begitu. Nah sekarang kalau misalkan saya bilang itu kan anak Ali bahasa Arabnya adalah ibnu Aliyin. Jamaknya ibnu apa? Abnaun. Nah jadi saya katakan ibnu Aliyin berapa kalimat? 2 kalimat. Abna'u Aliyin berapa kalimat? 2 kalimat. Kan gitu ya. Abna'u Aliyin 2 kalimat. Nah jadi ibnun berapa kalimat? 1. Apa bahasa Arab 1? Mufrad. Abna'u Aliyin 2 kalimat. Abna'un berapa kalimat? 1 kalimat. Apa bahasa Arab 1? Mufrad. Nah, jadi ibnun dan abna itu kita bilang mufrad. Mufrad lawannya murakkab. Bukan mufrad maksudnya lawan dari musanna dan jama'. Mafhum kira-kira? Paham ya? Jelas kan? Nah, jadi kata mufradaini yang beliau sebutkan di sini maksudnya kata syarih adalah al-ifradu muqabilit tarkib. Lawan daripada tarkib. Jadi bukan lawannya at-tasniyah wal jama'. Nah, jadi mu'allafun min juz'aini mufradaini, gitulah kira-kira. Di mana lafaz usul fiqih itu tersusun dari 2 bahagian yang terdiri dari 2 kosakata gitu loh. Yang terdiri dari 2 mufrad, dari 2 kosakata. Nah, gitu maksud dia. Jelas kira-kira? Mafhum ya? Baik. Nah, kalau misalkan nggak paham tanyakan saja lagi. Mana yang perlu dipahamkan ulang. Wal mu'allafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Nah, kan di matan kan tadi ada ungkapan mu'allafun min juz'aini. Ya. Mu'allafun min juz'aini. Tersusun dari 2 bahagian, ya, tersusun. Yang bahasa Arabnya tadi mu'allaf. Nah, maka beliau jelaskan di sini apa yang dimaksud dengan mu'allaf. Wal mu'allafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa bihi. Ma ullifa minhu. Dan mu'allaf, ya, dan kata mu'allaf itu disebut mu'allaf, ya, kan dikatakan tersusun, itu diketahui berdasarkan berdasarkan pengetahuan berdasarkan pengetahuan dia disusun, ya, ma ullifa minhu, ya, sesuatu yang dia tersusun darinya, ya, makanya lah disebut dengan mu'allaf, ya. Wal mu'allaf, ya, kenapa dikatakan al mu'allaf, yaitu tersusun, karena kita tahu dia memang tersusun dari beberapa kalimat gitu. Ma ullifa minhu. Oleh karena itu kita sebut dengan al mu'allaf. Nah, demikian. Adapun kalau keterangan dari dari At-Taftazani, ya, di sini beliau juga menjelaskan kata mu'allaf, ya, mu'allaf itu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu sama, ya, in qulta at-ta'lif wa at-tarkib bi ma'nan wahidin aw bi ma'nayain. Kalau engkau katakan bahwa at-ta'lif wa at-tarkib maksudnya murakkab dan mu'allaf, ta'lif dan tarkib itu maknanya sama ataupun punya 2 makna, maka aku katakan ukhtulifa fi dzalik, perlu kalian ketahui itu beda. Ta'lif dan tarkib itu berbeda. Faqil innahuma bi ma'nan wahid. Walau memang ada yang bilang itu maknanya sama, waqil, namun juga ada yang mengatakan bahwa maknanya beda, bimaknain. Ya, bimaknain. Fanahu, contoh, qama Zaidun wa ghulamu Zaidin mu'allaf. Katanya. Ini ta'lif. Qama Zaidun wa ghulamu Zaidin. Ini ta'lif namanya, kata beliau. Wa nahwu ba'labak, sementara yang seperti ba'labak atau sibawai atau yang semisalnya lagi, ya kan begitu. Nah, ini yang baru namanya murakkab. Ya. Murakkab ghairu mu'allaf. Murakkab ghairu mu'allaf. Nah, jadi artinya mu'allaf, ya, ta'lif dan tarkib itu punya makna yang berbeda katanya. Nah, jadi berarti ungkapan yang benar
ta'liful isnadi, ta'liful idhafi, ya, bukan tarkibul idhafi, kan gitu. Kalau berdasarkan keterangan beliau. Karena apa? Karena kata beliau ta'lif dan tarkib berbeda. Jadi ungkapan yang tepat berarti tarkibul idhafi, tarkibul isnadi, tarkibul na'ti, kan begitu. Dan seterusnya. Jadi bukan ta'liful idhafi, ta'liful isnadi, ta'liful karena adapun istilah yang selama ini kita dengar justru adalah tarkibul isnadi, kan gitu. Tarkibut tabi'i dan sebagainya. Nah, demikian. Tapi begitu pun beliau katakan, maksudnya At-Taftazani wa sarraha ba'dul muhaqqiqin minan nahwiyyin bi anna at-ta'lif akhas. Namun sebahagian para muhakkik dari kalangan nahwiyin, ya, dari kalangan ahli nahwu itu menjelaskannya bahwa ta'lif lebih khusus, ya, lebih spesifik. Nah, demikian. Ya, jadi kata ta'lif itu lebih spesifik, sementara kata tarkib itu lebih umum. Ya. Yang berarti artinya tarkibul isnadi itu nggak bisa disalahkan. Walau memang spesifiknya adalah ta'liful isnadi, iya, ta'liful idhafi. Namun ketika kita katakan tarkibul idhafi juga nggak salah. Hanya saja untuk ba'labak ini nggak bisa kita bilang ta'lif. Hanya bisa kita bilang tarkib. Nah, begitu. Ya, untuk ba'labak hanya bisa kita katakan tarkib, tidak dapat kita katakan ta'lif. Berdasarkan penjelasan yang datang dari sebahagian muhakkik dari kalangan ahlun nuha. Nah, demikian. Rumah sakit itu nggak bisa dibilang ta'lif. Rumah sakit tidak bisa dibilang Ta'lif. ya benar. Iya, rumah sakit tidak dapat dikatakan ta'lif melainkan tarkib. Tepat. Ya, karena dia tarkibul masjid, kan? Iya. Nah, tapi itu bisa dua-dua, ya. Walau akhasnya lebih spesifiknya adalah ta'lif. Mafhum kira-kira? Ya, ini sisi bahasa yang bagus untuk kita petik, ya. Maksudnya faedah dari sisi bahasa. Enggak, bukan. Ini bukan ilmu kalam, ini ilmu lughah, ya. Ilmu lughah. Bukan ilmu kalam. Nah, demikian. Jelas? Nah, ini bagus ya untuk kita petik, ya. Sebagai bahan referensi gitu, ya. Nah, demikian. Apa lah, Ustaz? Hah? Bingung, Ustaz. Kok bingung? Yang mana? Coba tanya aja. Tanya aja. Iya, mumpung belum Iya, iya betul. Sampai sini baru ada. Oma Zaidun wa Gulamu Zaidin. Ah. Kalau kita artikan Indonesianya apa ini? Tersusun. Sama. Kalau bahasa saya sama. Oleh karena itulah di sini diterangkan oleh At-Taftazani, kalau engkau bilang ta'lif dan tarkib itu maknanya sama ataupun punya dua makna, maka aku katakan itu berbeda. Ya, fakultu ukhtulifa fi dzalik. Ya, hal tersebut berbeda, kedua lafaz itu berbeda. Ya, kata dia. Walau memang ada yang bilang maknanya satu, ada pula, namun begitu pun ada pula yang bilang maknanya beda. Nah, beliau jelaskan di sini. Contoh, qama Zaidun wa ghulamu Zaidin. Ya, qama Zaidun wa ghulamu Zaidin. Ya, saya pikir kita sama-sama tahu makna dari qama Zaidun wa ghulamu Zaidin, kan? Nah, ini mu'allaf namanya. Ya. Ini mu'allaf. Secara spesifik, ya, secara spesifik. Kan tadi sudah dijelaskan. Ini mu'allaf. Sementara kalau seperti ba'labak, sibawai, rumah sakit, kipas angin, matahari dan sebagainya, itu namanya murakkab. Dan nggak bisa kita bilang mu'allaf karena di sini murakkab ghairu mu'allaf. Nggak bisa kita bilang matahari itu murakkab, itu mu'allaf. Apaan? Itu iya, nggak bisa kita bilang mu'allaf, itu murakkab. Bukan baru murakkab. Pekanbaru. Sama kayak. Iya, itu murakkab. Pekanbaru. Tapi kenapa? Kalau nama ya, kalau nama itu Kalau Gulamu Zaidin kok enggak murakkab. Kan bukan nama. itu mu'allaf namanya. Mu'allaf. Iya, itu mu'allaf. Karena apa? Susun. Iya, karena memang dia tersusun gitu loh. Kata gitu. Kalau murakkab enggak tersusun. Kalau murakkab seperti ba'labak, itu murakkab. Indonesianya apa rupanya kalau murakkab? Kan mirip juga. Kata majmu. Oh. Itulah lebih mungkin iya. lebih dari satu lagi. Nah, kata majmu, dia satu tapi tersusun gitu loh. Bisa dimaknai satu-satu kan ya. Nggak bisa, dia satu tapi tersusun. Dibedakan Iya. Nah, itu namanya murakkab. Iya. Nah, kalau mu'allaf, dia memang benar-benar 2, 3, 4 atau 5. Memang beneran 2. Contohnya Ghulamu Zaidin. Ini nggak satu. Anak Zaid. Ini memang 2 gitu loh. Ghulamu Zaidin. Beda dengan rumah sakit. Rumah sakit 1. Kipas angin 1. Nggak 2 dia. Mahfum kira-kira. Matahari 1. Nggak 2 dia. Beda dengan mata saya 2. Gitu loh. Bukan maksudnya matanya yang 2 ya. Maksudnya mata saya itu memang beneran 2 gitu. Bapak Ali pun tadi itu kan dia 2 ya kan, Ustaz? Iya, Hah? Pak Ali. Bapak iya, Bapak Ali itu 2 gitu loh. Bapak dan Ali gitu loh. Cuman istilahnya itu
Arkib dia gitu Ustaz. Itu mu'allaf namanya. Itu mu'allaf. Ya, kalau berdasarkan keterangan ya, ini namanya mu'allaf. Nah, kalau yang namanya murakkab seperti kipas angin, itu baru murakkab. Karena dia satu. Nah. Berarti kalau misalnya merokap itu tidak bisa dimasukin makna li, fi. Ya enggak, iya benar. Iya, tepat. Benar. Karena memang bukan idhofah kan gitu ya. Iya. Nah, qama Zaidun. Zaid berdiri, 2 kalimat. Nah, ini mu'allaf. Ya, ini mu'allaf. Kipas angin berapa kata? 2 kata, tapi murakkab. Nggak bisa kita bilang mu'allaf. Iya, karena nggak bisa dipisah, benar. Paham kan kira-kira? Karena kalau kita bilang kipas aja, arahnya nggak kemari. Bisa jadi, ya bisa jadi ini. Nah, kipas, kan gitu ya. Arahnya nggak akan kemari. Tapi kalau misalkan kita mau ngarahkan kemari, kipas angin. Memang iya. Jadi memang 2 kata, tapi satu makna, kan begitu. Rumah sakit. Ah, sama seperti rumah sakit. Kalau rumah aja, ini dia rumah. Nggak akan kita ngarah kepada, kepada apa namanya, tempat, hospital kan gitu. Iya. Paham kan kira-kira? Nah, tapi begitu pun, ya, jelas Bang Budi? Udah jelas? Murokab mu'allaf aja rupanya. Iya. Masih belum jelas? Udah ya, udah ya. Baik. Nah, tapi begitu pun, Saya cuma ini rumah, tapi otak kita nggak mengarah rumah sakit. ya pastinya kan, ketika kita bilang rumah, ya saya mau ke rumah, kan beda dengan saya mau ke rumah sakit gitu. Tapi rumah sakit dua nama. 2 kata. Namun dalam istilah bahasa Arab itu kita namakan dengan murakkab dan nggak bisa kita bilang mu'allaf. Adapun kalau seperti qama Zaidun usulul fiqhi itu mu'allaf. Berarti mu'allaf itu bisa dibilang susunan idhofah. Iya, betul. Iya, betul. Itu aja membedakannya, Pak. Iya. Nggak harus susunan idhofah tapi Mas, yang bisa dibilang mu'allaf. Ya pokoknya setiap dia sebuah susunan yang terdiri dari 2 kalimat, 3 atau lebih, maka itu disebut dengan mu'allaf. Contoh qama Zaidun, fi'il fa'il. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Zaid berdiri. Susunan atau bukan susunan? Susunan kan? Tapi mu'allaf. Itu mu'allaf itu ya. Iya, tapi mu'allaf gitu loh. Heeh. Iya, pokoknya mu'allaf. Makanya tadi bilang tadi, ta'liful isnadi, ta'liful idhafi, apa namanya? Terus pokoknya ta'lif itulah ya. Itu ya kita sebut dengan ta'lif lah jadinya secara spesifik. Walau secara umum, ya menurut sebahagian muhaqqiq minan nuhat, ya bisa saja dikatakan tarkib, karena beliau katakan di sini beliau jelaskan wa sarraha ba'dul muhaqqiqin minan nahwiyyin bi anna at-ta'lif akhas. Jadi kata ta'lif itu menurut sebahagian muhaqqiq minan nuhat itu hanya lebih spesifik aja gitu loh. Kalau kita belajar bahasa Arab, Arkib kita tahunya kan itu. Memang iya, itulah yang sering kita itulah yang sering kita ungkapkan istilahnya tarkibul isnadi dan sebagainya. Nah, namun tarkibul isnadi kalau kita mau mengungkapkan kalimat spesifiknya itu adalah ta'liful isnadi. Karena apa? Karena tarkib itu umum, bisa masuk ketika kita bilang tarkib bisa jadi maksudnya ke arah tarkib yang memang benar-benaran tarkib. Ya, terdiri dari 2 kata, bisa jadi maksudnya tarkib tapi sebenarnya dia nggak 2, namun 1. Yang tadi itu ya, Ustaz, ya. Namun disebut dengan tarkib. Tapi ketika kita bilang ta'lif itu arahnya arahnya kepada 2, bukan 1. Nah, dari sini apa tujuan dari kita menjelaskan ini? Apa tujuan dari syarih menjelaskan ini? Ingin memperkuat, ingin menegaskan bahwa usulul fiqhi bukan tarkib melainkan ta'lif. Begitu maksudnya. Berarti gini, Mas. Jadi usul fiqhi tarkib, ta'lif. Kalau tarkib tadi bisa ngarahnya ke memang betul-betul susunan. Nah, Ada juga bisa ke yang bukan susunan tapi satu makna. atau bukan Iya, jamak tepat. tadi itu ya. Tepat. Nah, jadi intinya ketika kita bilang tarkib, bisa jadi dia susunan yang memang 2 atau memang beneran 3, bisa jadi dia susunan tapi sebenarnya 1. Nah, namun di sini ya, Imamul Haramain menggunakan kata mu'allaf bukan menggunakan kata murakkab. Gitu loh. Kenapa? Karena yu'rafu bima'rifati ma ullifa bihi minhu. Kenapa menggunakan kata mu'allaf? Karena dia mentarifnya berdasarkan setiap susunannya. Begitu loh. Ya, yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu. Apa arti Indonesia, Ustaz? Yang mana? Yurafu bi ma'rifati ma ulifa minhu. Iya, diketahui ya, ditakrif gitulah ya. Diberikan pengertian, didefinisikan dengan mengetahui mengetahui dengan apa dia tersusun. Ya, mengetahui dengan apa dia tersusun.
Nah, itulah kenapa di sini menggunakan kata al-muallaf. Ibnu Al-Jurum menggunakan murakkab. Al-kalamu wal lafzul murakkab. Iya. Iya, jadi kalau misalkan kita mau spesifikkan seharusnya al-kalamu lafdzun muallafun. Jadi ya seharusnya kita ubah ya kan al-kalam berdasarkan keterangan ini, al-kalamu huwa lafdzun huwa lafdzul muallafun bil muallaful mufidu bil wada kan gitu. Jadi al-murakkabu al-muallaf. Gimana? Muqarrabu Murakkab. 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 Al-murakkab Iya. mislu al-muallaf. Kalau itu tadi Ibnu Ajrum. Heeh. Iya, enggak, bisa jadi dia juga tetap membedakan, Bang. Hanya saja menurut dia penggunaan kata murakkab juga nggak salah karena murakkab itu umum. Adapun muallaf spesifik. Nah, yang salah, yang jelas salah jika seandainya kipas angin kita bilang muallaf. Nah, itu salah. Nah, apakah usul fikih dikatakan muallaf itu salah atau tidak? Berdasarkan pernyataan Imamul Haramain bahwa dia memahami usul fikih adalah muallaf, bukan murakkab. Ya, muallaf bukan murakkab. Nah, dari sini kita bisa pahami berarti definisi usul fikih adalah dasar pemahaman. Jadi bukan suatu nama yang sehingga bukan suatu tarkib ya, bukan suatu tarkib yang sehingga menjadi nama untuk sesuatu atau punya zatnya sendiri gitu loh. Ya, punya entitasnya sendiri. Enggak. Jadi artinya apa? Usul fikih dua entitas. Ya, usul fikih memang dua entitas, bukan punya entitasnya sendiri gitu. Nah, itu dia ingin menegaskan begitu loh. Jadi syarah ini bertujuan untuk menegaskan, untuk menyadarkan kepada kita bahwa Imamul Haramain memahami usul fikih muallaf, bukan murakkab. Itu maksudnya. Jadi yang salah apabila kita mengatakan bahwa kipas angin muallaf. Iya, karena muallaf itu lebih spesifik. Ya, muallaf lebih spesifik. Tapi kalau misalkan qama Zaidun kita bilang murakkab itu nggak salah, masih belum salah begitu. Walau yang spesifiknya adalah muallaf, tapi nggak salah karena kata tarkib itu lebih umum daripada kata ta'lif, dan kata ta'lif itu lebih khusus, lebih spesifik daripada kata tarkib. Paham ya? Ini memang belajar ini pelajaran usul fikih bagian dari pelajaran ngasah otak. Ya, ini mirip-mirip sama bahasa Arab ya. Karena memang mau nggak mau nyenggol ke situ. Faktanya aja kita bisa lihat di sini. Beliau menyenggol-nyenggol permasalahan ini ke bahasa kan. Nah, hampir sama tapi beda ya. Kok ribet sekali sih? Ya, kenapa? Karena memang Allah bilang afala ta'qilun, ya tujuan dari kita belajar memang supaya kita pintar kan. Allah mengharapkan kita menjadi orang yang berakal kan. Iya. Afala ta'qilun. Baik, jadi supaya terasah gitu ya. Maksudnya supaya nggak bekarat dia di dalam kepala kita kan. Iya. Kasihan otaknya kan ini bekarat. Nah, demikian. Jelas ini? Bang Budi kira-kira udah paham tentang murakkab dan muallaf? Ulang lagi tadi. Iya. Ulang lagi Iya, jadi poinnya. Jadi maksudnya inti dari penjelasan kita tadi, kenapa kita harus panjang lebar terkait permasalahan ini adalah karena untuk menyadarkan kepada kita bahwa Imamul Haramain ya, memahami usulul fiqih sebagai muallaf bukan sebagai murakkab. Ya, itu dia kesimpulannya. Sebagai muallaf bukan sebagai murakkab. Jadi itu bukan satu entitas melainkan dua entitas. Walau memang banyak orang-orang belakangan memahami usul fikih dengan satu entitas ya, murakkab kan gitu. Namun muallif ya, maksud saya Imamul Haramain menganggapnya sebagai muallaf. Jadi usul fikih adalah dasar daripada fikih. Kita buktikan apakah memang itu yang dimaksudkan oleh Imamul Haramain. Iya, kita baca. Kan gitu. Nah, ini kata Imamul Haramain. Ya, udah jelas tadi ya masalah muallaf ya. Dan masalah mufrad. Jadi mufrad maksudnya muqabilut tarkib. Ya, mufrad muqabilul murakkab, lawan daripada murakkab. Sementara muallaf maksudnya adalah ya memang dia benar-benar terdiri dari dua susunan. Ya, kan begitu maksudnya. Fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awwal. Ya, fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awwal. Ma yubna alaihi ghairuh. Nah, ini dia buktinya. Ya.
Fal aslu, kata Imamul Haramain, ya, kata Al-Juwaini, fal aslu, maka asal itu adalah, yang mana asal ini merupakan bentuk mufrad dari usul tadi. Ya, dia langsung membawakan bentuk mufradnya. Ya. Dia langsung membawakan bentuk mufradnya karena kita sama-sama tahu bahwa asal itu adalah bentuk mufrad daripada usul, atau usul itu mufradnya adalah asal. Maka dia pun cukup mendefinisikan mufradnya, nggak perlu nyebutin jamaknya, yaitu usul, kan gitu. Fal aslu, dia katakan, maka asal itu, ya, alladzi huwa mufradul juz'il awal, makanya di sini diterangkan oleh Syarih, yang mana ini merupakan bentuk mufrad daripada bahagian yang pertama, yaitu al-usul, kan begitu. Ma yubna alaihi ghairuh, maksudnya adalah sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Ya. Jadi asal itu adalah sesuatu. Ini, misalkan ini, ya, inilah sesuatu itu. Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu. Ya. Nah, berarti yang mana yang asal? Ini. Ya. Jadi sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu. Paham kira-kira? Ya, itu yang dimaksud dengan asal. Ya. Nah, sekarang kalau rumah, berarti mana yang disebut dengan asal? Pondasi. Kalau pohon, mana yang disebut dengan asal? Akar. Anda paham ya? Masya Allah. Dia contohkan ka aslil jidar, seperti dasar dinding. Ya, maka dasar dinding namanya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya pondasi. Nah, itulah yang namanya aslul jidar, dasar jidar. Ai asasihi, maksudnya dasarnya. Ya, pondasinya, kan begitu. Wa aslis syajarati, dasar pohon. Ai tarafiha ats-tsabiti fil ard, kakinya yang ketanam di bumi. Ya, maksudnya akar, kan gitu ya. Nah, demikian. Itulah yang dimaksud dengan asal. Ma yubna alaihi ghairuh. Wal far'u, ya, di sini beliau istidrad, melebar, karena memang sebenarnya ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita cukup usul, cukup asal, fara' nggak perlu. Tapi kenapa beliau bawakan di sini wal far'u, katanya? Kenapa beliau bawakan? Ini guna memantapkan pemahaman kita terhadap asal saat dijelaskan lawannya. Ya. Begitu. Jadi kita bisa paham secara seksama apa itu tampan saat kita paham jelek. Ya, kan begitu ya. Akan semakin duduk pemahaman kita terhadap makna tampan saat kita tahu apa itu jelek. Nah, jadi beliau bawakanlah definisi fara' yang sebenarnya ya seperti kita katakan tadi, ini istidrad. Ya, tujuannya untuk memantapkan pemahaman. Melebar. Ya, iya, melebar. Sama kayak tauhid masyhur. Enggak, kalau itu memang memang pembahasannya. Adapun fara' ini enggak menjadi pembahasan kita. Ya, al-fara' memang tidak menjadi pembahasan kita sama sekali, namun beliau bawakan ya istidrad sebagai bentuk ya melebar lah gitu. Ya, melebar. Ya, pembicaraannya melebar. Alladzi huwa muqabilul asal. Maka beliau terangkan di sini yang mana fara' merupakan lawan kata daripada asal. Maka definisinya ialah ma yubna ala ghairihi. Ma yubna ala ghairihi, sesuatu ya, sesuatu yang dibangun di atas lainnya. Sesuatu yang dibangun di atas lainnya. Nah, sesuatu yang dibangun di atas lainnya. Yang mana berarti? Ya, yang mana? Ya, yang ini dia kan ya. Sesuatu yang dibangun di atas lainnya. Nah, selainnya dia mana? Ya, ini kan gitu ya. Nah, demikian. Itulah yang namanya fara'. Berarti kalau pohon, sesuatu yang dibangun di atasnya yang mana? Cabang-cabang akar. Iya, itulah dia cabangnya. Iya, dahan kan gitu ya. Nah, begitulah dia. Iya. Nah, kalau rumah berarti sesuatu yang dibangun di atas lainnya apa? Dinding atau atap ya atau sebagainya kan gitu. Sesuatu yang sebelum di atas asal gitu ya. Iya, di atas asal maksudnya, betul. Ya, jadi kalau kita zahirkan berarti ma yubna alal asal gitu loh. Ya, jadi Ala ghairi asal. iya, ala ghairihi alal asal. Ghairihi ha itu kembali kepada ma. Ma yang dimaksudkan tentunya adalah si fara' tadi, kan gitu ya. Ma yang dimaksud adalah si fara' tadi. Jadi berarti al far'u yubna alal asli gitu loh. Fara' itu dibangun di atas asal gitu loh kalau kita zahirkan ini. Kalau kita sorihkan. Mafhum kira-kira. Karena kan ma khabarnya al fara'. Wal far'u adalah ma. Berarti ma khabarnya al fara'. Berarti ma itu adalah fara', kan begitu.
Mafhum kan? Ya berarti ma adalah far'. Berarti kalau kita sorihkan al-far'u yubna ala alal asli dan ghairihi ay ghairil far'. Ya kan begitu ya? Ghairihi ghairil far'. Ghairil far' apa? Asal. Berarti al-far'u yubna alal asl begitu. Mafhum kira-kira? Tapi kenapa nggak didefinisikan begitu aja? Itu bukan definisi kalau kayak begitu. Yang namanya definisi begini, ma yubna ala ghairihi, inilah yang namanya definisi. Karena kan kita sedang mendefinisikan fara'. Kalau fara' yang disebutin lagi juga itu namanya bukan definisi. Iyalah, itu namanya bukan definisi, itu hukum namanya. Karena had dengan hukum beda kan gitu. Mantik ya. Baik. Baik. Nah demikian. Paham kan kira-kira? Ini mengasah otak ya. Bang Budi nggak ini kan, nggak panas kan? Baik. Aduh, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini udah mau habis waktunya. Nah, jadi kata beliau, wal far'u alladhi huwa muqabilul asal ma yubna ala ghairihi ka furu'is syajarati li asliha wa furu'il fiqhi li usuliha. Kan begitu. Jadi seperti furu'nya pohon, ya, furu'nya pohon bagi apa namanya? Furu'nya pohon bagi akarnya, ya kan gitu ya, bagi asalnya, yaitu akarnya. Berarti furu'nya pohon dahannya. Dahan pohon bagi akarnya. Wa furu'il fiqhi li usulihi, dan furu'nya fiqih untuk dasarnya, untuk usulnya, untuk asalnya, kan begitu. Kita contohkan bisa kira-kira usulnya itu apa, furu'nya itu apa, cabangnya dari ini, dari furu'il fiqih. Usulnya apa, fiqihnya? Furu'il fiqih seperti misalkan furu'il fiqih seperti misalkan wajibnya atau misalkan seperti niat di malam Ramadan merupakan syarat dari puasa umpama. Ini namanya furu'ul fiqih. Nah, furu'ul fiqih yang mana furu'il fiqih merupakan furu'il fiqih itu adalah untuk untuk usulnya fiqih begitu loh. Ya, furu'il fiqih adalah untuk usulnya fiqih, nah, gitu. Milik usulnya fiqih gitu loh. Jadi tergantung niat di malam Ramadan ini banyak sesi yang mengatakan, maksudnya di awal atau enggak, ini merupakan furu'nya bang, atau sekali furu' bagi si usul. Jadi niat di malam hari merupakan syarat puasa pada bulan Ramadan, itu merupakan cabang, merupakan sesuatu yang dibangun di atas usul gitu loh, di atas usulnya. Paham kira-kira? Kurang lebih gini lah Ustaz. Fikih itu hasil, jadi ijtihad itu hasil dari fikih, dari usul fikih. Iya. Ijtihad itu hasil dari usul fikih. Nah, dengan prosesnya itulah usul fikihnya. Iya, kebalikannya. Jadi kalau furu'nya dari si hasil ijtihad itu, ya itulah usul fikihnya. Yang furu ini bagian-bagian furu dari gimana, coba ulangi. Perjalanan dan prosesnya itu prosesnya itu menghasilkan furu, ya itulah usul, ya benar. Ya, jadi furu kan merupakan, ya berarti kalau misalkan furu fikih yang merupakan milik usulnya, berarti artinya hasil dari si usul adalah itulah yang disebut dengan furu. Hasil dari si usul itulah yang disebut dengan furu. Proses dari si usul tadi ya, diciptakan dari furu tadi. Nah, begitulah dia. Jadi hasil dari si usul fiqih itulah furu namanya. Susah juga kan. Furu ini kita namakan hasil dari usul tadi. Furu'ul fiqih lah. Ya kita sebut dengan furu', ya kita bilang fiqih lah kan gitu ya. Kita sebut dengan fiqih kan gitu. Nah, demikian. Jadi furu'ul fiqhi, usulul fiqhi. Nah, furu'ul fiqhi itu hasilnya, usulul fiqhi itulah dasarnya. Jadi berarti furu ini pelengkapnya dia semua dalam itu. Hasil, Mas. Kalau di sini ya, kalau di pembahasan ini itu hasilnya. Jadi niat Ramadan termasuk fikih karena dia hasil. Betul. Furu'ul fiqhi. Ya, kita sebut dengan furu'il fiqhi. Ya kan gitu ya. Furu'il fiqhi yang mana milik si usulil fiqhi gitu loh. Yang mana itu milik si usulil fiqhi. Nah, demikian. Jelas ya, itu yang dimaksud dengan usul. Jadi saling berkaitan mereka berdua gitu kan, dari hasilnya dan dari dasar dan hasilnya gitu kan. Iyalah, otomatis. Dari dasar dan hasilnya itu. Ya memang ya. Tahu ya furu'nya gitu kan.
Baik. Nah, jadi asal ya lawannya adalah fara. Ya, betul. Ya, asal lawannya adalah fara. Ya, berarti fara merupakan sesuatu yang dibangun di atas dasar, sesuatu yang dibangun di atas usul. Kalau ada bikin sama begini bisa nggak, Ustaz? 2 tambah 2 itu usulnya, sama dengan 4 itu fikihnya. Furu'nya. 2 tambah 2 sama Asalnya dengan usul fikih. Sama dengan 4. Furu'nya. 4-nya ini fikihnya. furu'nya. Maksudnya Ya, itulah ya mirip lah, proses betul lah. dasarnya. Karena kan 4 itu adalah apa namanya merupakan cabang dari 2 tambah 2 begitu ya. Ya bisa ya sama aja. Selama sesuatu itu dibangun atas apa namanya? Selama sesuatu itu dibangun atas apa namanya? Di atas sesuatu, maka sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lainnya itulah namanya fara. Sementara sesuatu yang lainnya itu dinamakan dengan usul. Kenapa? Karena sesuatu yang lainnya itu sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Ya jadi balik-balik dia itu. Ya kalau ada papan tulis kayak gini-gini kan. Secara sederhana tadi Balik aja. Nah begitu. Jadi intinya selama sesuatu itu dibangun di atas sesuatu yang lainnya, maka yang sesuatu ini adalah fara. Dan sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya, maka sesuatu tadi adalah usul. Jadi sesuatu dibangun di atasnya selainnya. Ya, dibangun di atasnya selainnya. Nah, maka dia usul. Sesuatu yang dia dibangun di atas selainnya, itulah furu. Itulah fara. Paham kira-kira? Jadi kalau memang 2 tambah 2 itu merupakan merupakan sesuatu yang dibangun di atasnya 4, berarti 2 tambah 2 usul. Dan kalau memang 4 itu dibangun di atas 2 tambah 2, berarti 4 adalah fara. Itu kalau memang demikian. Nah, tapi untuk memastikan hal tersebut kita harus mentelaah secara mendalam, benarkah 2 tambah 2 4 bahwa itu adalah usul dan fara? Kan gitu. Apakah itu memang usul dan fara? Ya wallahu a'lam. Soalnya 1 tambah 3 4 juga. Ya maksudnya perumpamannya. Iya. Dan silakanlah kalau itu silakan telah ya. Sesuatu yang dibangun dari dasar dan sesuatu yang dibangun dari atas ya Ustaz ya. Ya, intinya 2 tambah 2 sama dengan 4, apakah ini asal dan fara? Ataukah ini bukan asal dan fara gitu loh ya. Itu coba silakan telah. Tapi kalau memang ini merupakan asal dan fara, ya maka tinggal kita tentuin mana yang asal, mana yang fara. Ini bedanya menanggapi yang dari dasar dan dari atas yang dibangun Atau kan gitu. lebih spesifik gini nih. Nah, Luas sama dengan panjang kali lebar. Kan gitu luas sama dengan panjang kali. kan lebih tepatnya kan kalau gitu kan. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kalau saya memahami hal tersebut, itu bukan seperti 2 tambah 2 sama dengan 4, itu bukan asal. Bukan, itu bukan asal. Asal itu, tapi bisa juga ya, bisa juga disebut asal ya. 2 tambah 2, enggak, itu bukan asal ya. Yang asal itu rumus. Jadi misalkan rumus matematika, itulah yang asal. Iya. Kalau itu bukan asal itu, Mas. Maksudnya gitu kan. Luas sama dengan panjang kali lebar. Itu rumusan pasti ya. Itu loh. Nah, luas sama dengan panjang. Nah, sampai di situ ungkapan itu rumus, bukan hanya luas tambah apa? Jadi artinya gini, panjang kali lebar itu usul sama dengan luas. Kan gitu kan. Enggak, Luasnya itu hasil. itulah yang usul. Justru itulah yang usul. Semuanya usul. Iya, semuanya itulah yang usul. Nah, nanti sesuatu yang dihasilkan dari usul tersebut, itulah yang namanya fara. Sesuatu yang dihasilkan dari usul tadi, itulah yang namanya fara. Yang udah kita uraikan. Jadi panjang kali lebar tadi itu panjang kali lebar sama dengan luas. Iya. Gitu kan. Panjang kali lebar sama dengan luas itu kan usul. Dasar dia. Panjang Sama kali dengan ini kan itu hasil. Itu masih Enggak, itu masih bagian dari usul, masih bagian dari rumus tersebut. Contoh begini, karena adanya rumus, karena sudah bobitnya sesuatu yang namanya 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi pada saat kita melihat sebuah cabang, sebuah realita, kan gitu ya. Sebuah realita yang dia demikian ya berdasarkan rumus yang kita ketahui tadi, maka kita pun menerapkan pada realita tersebut, maka yang inilah yang fara, yang 2 tambah 2 sama dengan 4 inilah yang usul. Dari dasar yang dibangun dari dasar. Paham kira-kira? A tambah B sama dengan C. Nah, itu usul. Nah, kita temukan gitu. 4 berarti rumusnya. Bisa aja 4 tambah 3. Nah, iya. Ketika dapat hasilnya itulah jadinya hurufnya ya. Bukan sesuatu yang kita bangun di atas sesuatu. Jadi sesuatu ini kita bangun di atas sesuatu ini, itulah yang namanya fara, dan ini disebut dengan usul. Karena di bawah dasar dia. Ini masih belum paham berarti masalah usul dan fara ini. Misalkan begini.
ada sebuah apa namanya, sebuah rumus lah, misalkan kita bilang apa ya misalnya ya, misalnya beginilah ya, misalnya ini satu contoh aja, misalnya ada sebuah ungkapan ya, itu enggak juga, itu enggak bisa dibilang usul itu. Susah San. Seperti apa contohnya? Ini kan analogikan sekarang kita. Ya. Kita tadi udah jelas nih, panjang kali lebar sama dengan luas gitu Iya. kan. Berarti ini kan rumusnya, ini Iya. usulnya. Iya. Habis itu prakteknya ketika bilang berapa luas tanahnya? 8 kali 7. Dijabarkan ya. Baru dapatlah hasilnya. Berapa jauh luasnya? Misalnya 5 kali 5 berarti 25 gitu kan. Hasilnya tadi 25, inilah luas tanahnya. Bukan hanya hasilnya. Seluruh tadi itu fara. Kenapa? Karena Anda berlandaskan dengan panjang kali lebar sama dengan itu dia. Rumusnya tadi usul, hasil yang prakteknya tadi. Jadi saat kita membangun sesuatu di atas sesuatu, itulah yang kita sebut dengan fara, dan sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu, itulah yang disebut dengan usul. Macam modal rumah tadi. Paham kira-kira? Iya. Ini analogi yang betul. Itu baru betul. Ruangan gitu kan. Ada orang bertanya, berapa luas ruangan ini ya? Lalu kita bilang 25. Nah. Dari mana tahu? Ya rumusnya apa? Iya. Jadi itu sesuatu yang kita bangun di atas di atas dasar tadi, di atas konsep rumus tadi, maka itulah yang namanya fara. Sementara si rumus tadi itu kita sebut dengan usul, begitu loh. Itu simpelnya itu sederhana. Nah, jadi kalau 4 tambah 4 sama dengan 8, itu bukan usul dan fara, bukan. Itu masih usul gitu loh. Sepenuhnya usul. Iya, begitu. Tapi setelah dijabarkan dari 8 tadi sebagai apa dia? Nah, itu Seperti kasus tadi lah, pokoknya yang seperti tadi ya kan, panjang kali lebar apa? Panjang kali lebar sama dengan luas. Panjang kali lebar sama dengan luas kan gitu. Nah, kemudian pada saat prakteknya itulah nanti yang fara, dan ini yang disebut dengan usul. Paham kira-kira ya? Jadi usul fikih itu seperti tadi, ya. Usul fikih itu seperti yang tadi. ditanya dulu. Langsung keluar dia itu panas. Ya ini penting supaya kita benar-benar paham apa yang dimaksud dengan usul fikih gitu loh. Ya kan gitu. Dan kita bisa ngebedain mana yang furu'il fiqih dan mana yang disebut dengan usul fiqih gitu loh. Supaya kita bisa membedakan secara seksama. Belum lagi nanti permasalahan usul fiqih ini apakah murakkab atau muallaf. Ini juga harus dipahami secara seksama. Karena seperti yang sudah dikatakan oleh Imam Al-Haramain tadi ya, Imam Al-Haramain tadi bahwa usul fiqih muallaf bukan murakkab. Ya ini muallaf kan gitu. Nah, jelas untuk yang ini. Sekarang yang satunya lagi ya, dan kayaknya kita cukupkan dulu ini sampai di Oh, sampai di sini ya, betul ya. Iya ya, Betul. Baik. Wal fiqhu alladhi huwal juz'u tsani. Ya, jadi setelah selesai kita definisi usulnya, sekarang kita masuk ke definisi fiqihnya. Apa yang dimaksud dengan fiqih? Kan gitu ya. Ini mempertegas bahwa benarlah statementnya muallif bahwa usul fikih adalah muallaf bukan murakkab. Kenapa? Karena beliau mendefinisikannya satu persatu. Yang berarti ini memang muallaf bukan murakkab. Walau orang-orang belakangan ada yang menganggapnya ini murakkab, yang mendefinisikannya secara satu. Ya, apa itu usul fikih kan gitu. Namun kalau muallif sendiri ini mendefinisikannya secara terpisah. Kenapa? Karena dia bilang memang ini muallaf. Wallahu a'lam. Wal fiqh alladhi huwal juz'u tsani lahu ma'nan lughawiyyun wa huwal fahm. Sementara fiqih yang merupakan bahagian ataupun komponen keduanya dari ungkapan usul fiqih tadi, dari lafaz usul fiqih tadi, yang lafaz pertamanya usul, lafaz keduanya fiqih, maka ini punya makna secara bahasa adalah fahmu. Ya, al-fahmu, pemahaman. Ini maknanya secara bahasa. Berarti kalau kita maknai secara bahasa, lalu kita gabung dengan usul ya, tadi, yang mana usul adalah ma yubna alaihi ghairu, berarti artinya dasar pemahaman, pondasi pemahaman. Kan begitu. Hadis Nabi ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Iya, fiddin kan. Allah memahamkan dia akan agama. Iya, artinya memahamkan, ya, betul. Kata-kata fikih adalah pemahaman. Ini maknanya secara bahasa. Jadi makna secara bahasa al-fiqhu adalah paham. Maksudnya makna asli. Ya, makna asli fikih adalah pemahaman. Itulah makna asli daripada fikih. Itu yang dimaksud dengan lughatan, lughawiyan dan sebagainya. Yang dimaksud dengan secara bahasa itu adalah makna asli daripada fikih adalah al-fahmu. Makna zahirnya adalah al-fahmu.
Iya, itulah makna aslinya, pemahaman. Nah, jadi kalau kita maknai secara makna aslinya, usulul fiqih adalah dasar-dasar pemahaman. Namun kata fiqih yang dimaksudkan di sini adalah secara istilah tentunya. Apa yang dimaksud dengan fikih secara istilah? Wa makna syar'iyyun, ya beliau katakan di sini, dan makna secara syara'nya. Ya, namun di sana mereka ada pula yang mengatakan fil istilahi, ya, namun di sini al-mahalli mengatakan wa makna syar'iyyun. Ya, wa makna syar'iyyun wa huwa ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Ya, ini mengetahui hukum-hukum syara', ya, mengetahui hukum-hukum syara' yang metodenya adalah ijtihad. Ya. Metodenya adalah ijtihad. Nah, demikian. Mengetahui hukum-hukum syara', ya, mengenali hukum-hukum syara', ya, mengenali itu bisa berupa ilm, bisa berupa dzan, ya, kata mereka. Jadi mengenali hukum-hukum syara' yang jalannya, yang metodenya adalah ijtihad. Saat ini yang diangi mana sih? Yang diangi adalah al-ahkam. Ahkamnya. Iya, al-ahkam asy-syar'iyyah. Nah, tiga-tiganya apa itu muannas ya? Bukan, allati ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Sebentar ya, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Ma'rifah muannas, ahkam muannas, syar'iyyah muannas. Oh, ma'rifahnya ini. Ya, bukan al-ahkam ya. Jadi iya benar. Pertanyaan yang bagus ini. Jadi allati yang diyangin adalah ma'rifahnya. Jadi yang diyangin adalah ma'rifahnya. Dia al-ma'rifatul lati tariquha al-ijtihad. Al-ma'rifah pengetahuan yang jalannya adalah ijtihad. Nah, begitu. Sebentar. Jadi yang jalannya adalah ijtihad. Ya, yang diyangin ma'rifah ya, wallahu alam. Yang diyangin adalah ma'rifah, bukan ahkam asy-syar'iyyahnya. Jadi ma'rifahnya. Ya, wallahu alam. Walau mungkin bisa saja difahami ke al-ahkam asy-syar'iyyahnya. Contoh kal ilmi bi anna niyyah fil wudu'i wajibah, seperti ilmu bahwa niat itu ya, mengilmui ataupun mengetahui bahwa niat itu, bahwa niat pada wudu itu adalah wajib. Nah, ini merupakan pengetahuan terhadap hukum-hukum syara' yang jalannya adalah ijtihad. Ya. Yang didapati melalui ijtihad. Wa annal witra mandub. Ya. Dan bahwa mengilmui ataupun mengetahui bahwa witir itu adalah sunnah. Wa anna niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan, dan mengetahui bahwa niat pada malam hari di bulan Ramadan adalah syarat. Ya. Adalah syarat. Wa anna zakata wajibatun fi malis sabiyyi, dan mengetahui bahwa zakat itu wajib terhadap hartanya anak kecil. Wa ghairu wajibatin fil hulliyil mubah, namun tidak wajib, ya, zakat itu tidak wajib terkait perhiasan yang mubah, ya, yang diperbolehkan untuk digunakan. Wa annal qatla bimuthaqqalin yujibul qisas, dan mengetahui bahwa pembunuhan dengan muthaqqal, dengan benda berat, ya, itu wajib qisas. Ya, wajib qisas, kan begitu. Ya, misalkan dengan pedang lah atau sebagainya lah, kan gitu. Maka wajib qisas. Dengan pistol, ya, wajib qisas. Wa nahwi dzalika, ya, pokoknya muthaqqal lah, sesuatu yang apa bahasanya itu ya? Yang punya sesuatu yang ya berat lah, maksudnya sesuatu yang punya zat gitu ya, atau gimana bilangkannya. Ya, demikian. Wa nahwi dzalika min masailil khilaf. Ya, dan dan contoh-contoh lainnya dari permasalahan-permasalahan yang berbeda. Ya, bi khilafi ma laysa tariquhul ijtihad. Berbeda dengan yang dia bukan melalui jalan ijtihad. Kal ilmi bi anna shalawatil khamas wajibah, seperti wajibnya, mengetahui wajibnya salat 5 waktu. Maka ini bukan fiqih. Bukan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Kenapa? Karena yang dinamakan fiqih ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Pengetahuan yang jalannya. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa yangnya kembali kepada ma'rifah ya. Pengetahuan yang jalannya adalah ijtihad.
Ya, bukan ke ahkam syariah. Karena ahkam syariah ada yang jalannya ijtihad, ada yang jalannya bukan ijtihad. Nah, seperti ini, mengetahui bi anna shalawatil khamas wajibah, ini tidak disebut dengan fiqih karena jalannya bukan ijtihad. Wa anna zina muharram, ini tidak perlu fiqih lagi. Bahkan kalau ada yang bilang zina halal, kufur. Kan begitu. Wa nahwi dzalika minal masailil qat'iyyah. Ya, dan sebagainya dari permasalahan-permasalahan yang qat'iyyah. Fala yusamma fiqhan, maka itu tidak dinamakan dengan fiqih. Nah, dari sini kita bisa sadari bahwa ya, usulul fiqih itu adalah dasar, berarti kalau kita merujuk kepada definisi syaraknya, berarti usulul fiqih adalah dasar-dasar mengetahui, dasar-dasar mengetahui hukum-hukum syarak yang jalannya adalah ijtihad. Nah, jadi dasarnya, ya, dasarnya itulah yang disebut dengan usulul fiqih. Dasar untuk kita mengetahui hukum-hukum syarak yang jalannya ijtihad, itulah yang disebut dengan usulul fiqih. Walau jalannya ijtihad, tapi dasarnya tadi, ya, di mana di mana hasilnya seperti niat tadi, ya, niat merupakan niat di malam hari merupakan syarat, ya, untuk untuk puasa bulan Ramadan, kan begitu. Nah, itu dibangun di atas sesuatu. Nah, sesuatunya itulah tadi yang disebut dengan usul. Nah, hasilnya ini melalui proses ijtihad tentunya. Kenapa? Karena dia dibangun di atas usul. Oleh karena itu berarti artinya dia menggunakan ijtihad untuk menghasilkan furu' tersebut. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sholawatil khamsa wajibatun wa ana zina muharramun wa nahu zalik min al-qat'iyyah, itu sudah qat'i, tidak dibangun usul fikih lagi. Maksudnya, tidak dinamakan dengan fiqih. ya, karena sudah terpat dari Iya. Quran itu. Betul. Apakah artinya itu nggak punya usul? Kan gitu ya. Ya, ada usulnya, tapi usulnya ya usul yang kita sebut dengan dalil gitu loh. Ya, seperti misalkan wajibnya sholawatil khamas, kan gitu ya. Wajibnya sholat, ya itu dalilnya ada, kan gitu. Ya, jadi di mana itu qat'i dia. Ya, pastinya ada usulnya, tapi tidak disebut dengan usul fiqih gitu loh. Usulnya tadi tidak disebut dengan usulul fiqih. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, jadi intinya usulul fiqih, ya, maksudnya adalah muallafun minal juz'ain, ya, yang terdiri dari dua bahagian. Nah, karena dia itu terdiri dari dua bahagian dan di sini muallaf bukan murakkab, yang tadi kita sudah pahamkan apa yang dimaksud dengan muallaf dan apa yang dimaksud dengan murakkab, yang berarti ketika kita bilang muallaf usul fiqih memang dua entitas yang jadinya makna usul fiqih adalah dasar-dasar pengetahuan terhadap hukum-hukum syara yang jalannya ijtihad. Nah, itulah yang namanya usul fiqih. Nah, kemudian hasilnya itulah yang nanti disebut dengan furu'ul fiqih. Hasil dari dasar tersebut. Yang mana saat kita kiaskan, ya, jadi furu' tadi, ya, saat kita kiaskan kepadanya, itulah hasilnya kepada usul tadi. Saat sesuatu itu kita bangun di atas dasar tersebut, itulah yang disebut dengan furu'il fiqh. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wa hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Gimana? Itu kan sedikit lagi. Oh, fal ma'rifatu huna. Ini kan masih berkaitan dengan sebelumnya. Yang baru ini kan mulai dari awal ahkam. Oh iya ya, seharusnya di sini ya letaknya ya. Oh iya, sedikit lagi tadi, tapi sebenarnya tadi sudah kita nukilkan ya. Namun di sini kata beliau, fal ma'rifatu huna al ilmu bima'na dhann. Ya, fa ma'rifatu huna al ilmu bima'na dhann. Jadi berarti kata ma'rifah di sini adalah ilmu yang bermakna dhann, begitu ya. Jadi adalah ilmu yang bermakna dhann. Jadi fiqih itu ya berarti dhann, begitu. Jawaban Bapak tadi. Iya. Yang mana? Oh iya, betul. Iya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi hatta huna.